Betul, Pak. Jadi ini gelombang oligarki ini akan dihidupkan dengan cara yang mungkin lebih soft lagi gitu. Lebih nggak kelihatan lagi nantinya menggunakan idiom-idiom. Ini kan idiom nepotismenya, perkoncoannya itu udah kental sekali, Pak. Apakah nanti akan direproduksi lagi? Gimana? Kalau kita kaitkan dengan Prabowo ya, dulu kita punya presiden yang high profile juga selain Bung Karno tentunya untuk dunia internasional, Gus Dur. Within 2 years ya, less than 2 years, kurang dari 2 tahun, Gus Dur berkeliling dunia. Betul. Dan bicara. Adi Masardi saya ingat betul, dia mengatakan begini, saya sedih kadang-kadang kalau ngikutin Gus Dur. Satu presidennya buta, kemudian kursi roda kan begitu. Tapi begitu dia bicara di forum internasional ada perasaan kebanggaannya. Karena Gus Dur even in English, dalam bahasa Inggris dia masih bisa bikin joke dia. Joke-joknya kan. Dan bahkan konon katanya Bill Clinton sendiri ketawa. Iya. Ketawa ngakak dengan Gus Dur. Nah, luar biasa, tapi sayang memang singkat sekali, ya kan? Nah, itu ada high profile. Nah, sekarang kalau kita balikan ke Prabowo, menurut Pak Pli apa yang nanti akan dilakukan Pak Prabowo? Ya, saya kira dia akan sangat menikmati panggung-panggung internasional. Saya membayangkan kan, tidak seperti Jokowi yang tidak menikmati. Apalagi nanti kalau permasalahan dalam negeri merusak, dia lebih suka dia escape ke internasional. Itu yang saya khawatirkan. Pak Pli silakan dieksplor. Sama menurut saya calon nanti ini setelah dilantik 20 Oktober ya. Itu pasti berbeda sekali tampilannya dengan yang sebelumnya ini. Dia akan lebih agresif, dia akan lebih menikmati tampilannya karena dia tidak punya hambatan psikologis untuk dirinya. Berbicara maupun berteman dengan segala bangsa segala pemimpin dunia itu dia percaya dirinya besar. Termasuk dari segi kekayaan juga dia santai aja. Jadi bobotnya tuh lebih ada, Pak. Kalau yang satu bobotnya itu kan dibuat. Quality. Kualitas tampilan itu dibuat semua. Kalau ini tidak genuine lah. Tidak genuine karena ada layer-layernya. Gini hanya buka aja salaman nanti kami yang meneruskan kan begitu. Kami yang membuat detail-detailnya. Jadi banyak sekali juga yang terlupakan kalau sudah seperti itu. Dan apakah dia concern terhadap apa yang sudah dia lakukan kan kita nggak tahu juga, Pak. Iya, karena dia tidak menyampaikan dari pikiran dan hati nuraninya, dia menyampaikan dari laptop yang dituliskan. Ditulis semua. Kan kita lihat kan misalnya dia melakukan bilateral meeting, kan? Ini kalau nggak salah dengan Presiden Amerika dengan Biden ya. Ini lalu kemudian ini lalu dia mengungkapkan dia baca laptop. Setelah itu udah. Itu sepertinya cuma untuk kebutuhan sesaat saja. Iya, sesaat aja. Kebutuhan sesaat yang untuk sorotan media aja gitu. Sebetulnya memang itu juga normal-normal aja gitu diatur gitu kalau kita percaya ini punya credibility kan. Persoalannya credibility-nya ini yang diragukan. Artinya kalau misalnya punya kemampuan, kapasitas, kredibilitas, orang lihat salaman selesai, udah. Tapi orang udah percaya bahwa dia memang punya kemampuan diplomasi yang mengesankan. Ya ini untuk para buzzer ya, kita bukan sentimen, tapi prihatin. Boro-boro kita iri, prihatin gitu.
lihat tampilan internasional ini. Yang presiden yang sekarang ya masih berkuasa sekarang. Apalagi Pak Pri yang mau Pak Pri observasi. Jadi biar feel free untuk mengobservasi. Kita ini seperti akuarium, Pak. Sudah telanjang kelihatan, studi perhatian masyarakat asing, sorotan internasional terhadap Indonesia tuh begitu tajam gitu. Seharusnya itu mampu menjadi pendorong dari luar kepada kita juga melakukan perubahan-perubahan gitu. Perubahan yang misalnya simple aja, moralitasnya diperkuat, etikanya diperhatikan. Yang tadinya misalnya tidak ada pejabat yang bersedia mundur kalau punya masalah, ini sekarang mundur gitu loh. Itu simple Pak. Tapi menjadi penting di luar gitu. Bahwa ada prinsip nilai-nilai keutamaan yang dijalankan gitu loh. Kan di sini semua nggak ditutup ini kan, ditutup gitu. Jadi banyak hal yang misalnya korupsi, pemberantasan korupsinya itu gimana? Jangan tebang pilih gitu loh. Jadi jangan dibuat rakyat ini dalam mentalitas terkepung gitu, under siege mentality untuk hanya dapat kabar bohong, kabar kita ini terkepung menjadi rakyat yang nerimo sebetulnya, tapi ujungnya dibohongi gitu loh. Ini kan ada perasaan seperti itu. Tapi kalau kita zigzag ya, kembali ke Jokowi ya, kembali Prabowo. Ada suatu psikologi di dalam negeri ya. Kalau kita luar negeri oke lah, dia tidak akan ngikutin bayang-bayang Jokowi karena kalau di luar negeri bayang-bayang Jokowi terlalu kecil, nggak perlu diikutin. Dia lebih besar itu. Tapi dalam negeri misalnya ya agak zigzag sedikit kita. Dalam negeri kan ada kesan hari-hari belakangan ini Prabowo ingin menunjukkan bahwa dia bukan Jokowi, ya kan? Ini ada Titi, mungkin Titi maksudnya Titi Soeharto pasti ini ya, Titi Prabowo, bukan Titi Soeharto ya, bukan lagi Titi Prabowo. Titi, Titi Anggraini sorry. Dia bilang Titi soal pidato Prabowo tegaskan sebagai pemimpin otonom tak dibayangi Jokowi. Prabowo bicara soal niat baik tapi sering ditipu orang licik, sindir siapa. Ada kesan ya. Prabowo mulai percaya diri untuk keluar dari bayang-bayang Jokowi karena sebentar lagi akan dilantik, itu satu. Yang kedua, dia dalam tanda kutip mulai ingin menjauh dari Jokowi, pro ke rakyat karena khawatir barangkali akan terjadi reformasi jilid 2 kalau kemarin dilanjutkan. Dieksplor Pak Pli soal ini. Ya, saya tetap dengan perspektif internasionalnya juga betul. Ya. Jadi satu hal yang di reputasi dia akan terangkat bila dia Pak Prabowo ini nantinya tidak mereproduksi menjadi Jokowi kedua gitu. Ini kan mudah sebetulnya. Mudahnya tuh dalam arti bikin aja list yang rakyat mana yang tidak suka terhadap presiden yang sebelumnya kan. Misalnya tidak suka dibohongi, ya di list jangan berbohong lah gitu. Tidak bisa janji yang tidak ditepati misalnya, ditepati. Jadi ada pakem-pakem yang jelas gitu. Tidak perlu beliau susah payah menampilkan diri, genuine aja. Tapi tunjukkan berbedanya dengan yang sekarang ini gitu. Dibuat list aja apa yang kira-kira rakyat tidak suka sama sekarang ini. Nanti ke depan jangan dijalankan. Simple. Dan dia pasti didukung gitu. Tapi ada yang berat yang saya agak curiga bahwa dia tidak akan mampu melakukannya, yaitu memelihara demokrasi. Saya khawatir, ini sorry to say Pak Pli, saya khawatir Prabowo akan jauh lebih jauh lebih represif. Itu yang saya khawatirkan. Jadi gini, dia akan muncul seperti Bung Karno, makanya dibilang Little Soekarno, populis terhadap rakyat, ngomong kepada rakyat, melakukan kebijakan-kebijakan yang seolah-olah
pro rakyat, Ya, tapi sesungguhnya bikin karut marut ekonomi, kemudian tidak toleran terhadap perbedaan pendapat. Itu yang saya khawatirkan. Ya. Jangan lupa dia punya latar belakang militer, ya. komandan Kopassus begitu. Betul. Dan orang-orang sekitar dia masih pekerjakan itu misalnya. Ya, kalau saya untuk urusan itu agak nggak pesimis ya. Ya oke. Karena penjaganya banyak kan Oke. sekarang ini. Ya. Kalau dulu kita misalnya belajar politik itu demokrasi kan fourth elemennya ada media. Ya. Nanti ada fifth elemennya tuh sekarang ada Mahkamah Konstitusi, court segala macam yang Ya. itu bisa membatasi kekuasaan kan. Asal karena dia tidak dibebani dengan dinasti. Ya, ya. Jadi itu yang mungkin menjadi faktor pembeda gitu. Ya. Nah sekarang yang lama ini dengan dinastinya ini masih ingin merambah lebih jauh nggak? Ya. Nah itu yang beliau harus berani buat jaraknya nanti gitu. Oke. Harus tegas. Ya, kalau kita bicara range-nya Jokowi misalnya, range-nya itu mulai dari yang basic, yaitu protection terhadap dia dan keluarganya setelah lengser, sampai kemudian tetap mengontrol negara. Itu kan range-nya lebar banget. Iya, itu lebar Makanya banget itu. dia mau pengen kuasai Partai Golkar, kemudian dia mau tempatkan anak cucunya di pemerintahan sebagai key person yang dia pelihara orang-orangnya misalnya. Sampai yang basicnya dia hanya sekedar ingin selamat dari hukuman rakyat. Betul Pak. Jadi Gitu. ini gelombang oligarki ini akan dihidupkan dengan cara yang mungkin lebih soft lagi gitu. Lebih nggak kelihatan lagi nantinya menggunakan idiom-idiom. Ini kan idiom nepotismenya, perkoncoannya itu udah kental sekali Pak. Apakah nanti akan direproduksi lagi di masa Pak ini? Ya. Nah kalau itu nilai itu dan langkah itu masih dilakukan ya bagaimana? Nepotisme, perkoncoan, komplot gitu untuk dalam satu bisnis hanya orang-orang itu diskriminatif pada orang-orang yang lain, ini yang menurut saya juga ancaman ke depannya gitu. Nah kalau ini tadi masih terjadi kan dia mereproduksi apa yang sudah ada. Melahirkan kembali yang sama. Pak Pli optimis dengan pemerintahan Prabowo ini. Sementara saya harus. Oke, gini. Mungkin kalau kita bicara ekonomi, kita nggak tahu. Saya pribadi nggak mau masuk wilayah itu. Ya, kalau kita bicara mengenai hukum, penegakan hukum dan politik, barangkali itu wilayah yang bisa kita perdebatkan. Optimis nggak soal penegakan hukum dan soal ekonomi, demokrasi politik? Ekonomi nggak? Jangan kita singgung. Kita nggak punya expertise di situ. Kalau bicara kembali seperti itu, saya melihatnya ada nanti tarikan eksternal yang kuat. Oke. Contohnya misalnya kita kan belum tahu nih krisis yang Iran, Israel, Houthi itu kapan meledaknya, eskalasinya seperti apa, berhentinya di mana, dan apa dampaknya kan Pak? Kita belum tahu. Nah, kalau ini elemen ini membuat keruh, termasuk sampai misalnya dolarnya naik gitu ya, sampai macet import kita karena kurang devisa duitnya nggak cukup gitu ya, devisa impornya untuk beli itu, apakah ini tidak ada perubahan besar di kita gitu loh. Apakah benar nanti bisa dilantik 20 Oktober tuh misalnya contoh gitu. Dengan simulasi kita keadaan yang begitu ekstrim misalnya. Apakah sampai di situ gitu loh. Nah, ini yang juga harus diantisipasi. Diantisipasi dalam arti rakyatnya yang harus lebih paham gitu. Karena kalau kita membiarkan mereka mereka akan berjalan dengan agendanya sendiri kan. Ini sebagian warga ini kepentingannya tidak diwadahi baik, tidak diberikan kanal yang pas kan. Jadi kita agak pesimisnya tuh di situ. Ketika ada krisis tiba, apakah krisis ini bisa dibendung tidak masuk mempengaruhi
proses politik di dalam negeri. Nah itu Pak. Oke. Ya. Tapi kalau kita lihat tampilan personal ya, Ya. tampilan personal ini mungkin jelas ya. Ya. Tampilan personal memang yang membedakan Jokowi dan Prabowo ini kelihatannya ya. Kalau Jokowi apa yang dia ucapkan Tidak itu dilakukan. belum Ya, tentu belum itu tentu. yang dia pikirkan. Iya. Betul. Tapi kalau Prabowo, apa yang dia ucapkan kelihatan itulah yang dia pikirkan. Ya. Bahayanya adalah ketika Anda lagi ada dirty mind, ya, mindnya lagi kotor, dia ucapkan itu, Iya. ya kan? Dan strong sekali. Jadi begitu pidato Prabowo itu dia langsung seperti Yang di senjata. PAN kemarin. Iya, Pidato di gimana? PAN kemarin dia mengeluarkan statement-statement yang menurut saya wah ini bisa berbahaya sekali. Orang udah mulai takut nih sama Prabowo nih. Waduh jangan-jangan kita bakal otoriter nih. Contohnya misalnya dia banyak hal ya mengatakan soal diintelin ya. Prabowo jangan ngintel-ngintelin saya. Enggak enak itu. Iya. Oke. Dia sudah mulai menyerang lawan politiknya kan. Artinya dia sudah melakukan segregasi politik. Betul. Ada lawan politik saya. Padahal at the same time dia mengatakan kita harus bersatu untuk ini. Jadi beda kan gitu. Jadi di otaknya gitu. Prabowo bicara soal niat baik tapi sering ditipu orang licik. Nah, Misalnya gitu. Sindir siapa? Ada yang itu. Kemudian ada soal pidato Prabowo, tegaskan sebagai pemimpin otonom tak dibayangi Jokowi, ini penilaian ya. Jadi dan kita juga ingat sejarah dia sebagai menantu penguasa Orde Baru, sebagai putra begawan, ya kan? Saya terus terang saja, pada titik ini saya khawatir Prabowo akan bisa lebih ganas dibandingkan Jokowi dalam hal membungkam kebebasan bersuara untuk menggunakan aparat membungkam orang-orang yang kritis dengannya. Mudah-mudahan tidak, tetapi kan kita udah warning duluan. Silakan Pak Pli dan kemudian bikin closing statement. jadi saya masih optimis Pak. Oke. He will be better than before nih. Oke. Kedua, kalaupun ada, itu bibitnya dilakukan operator oleh di bawah dia, di luar dia kan. Kayak Bang Faisal kemarin sebut. Iya. Ada aktor D, aktor A, aktor J gitu misalnya. Nah Tapi ini itu termasuk bagian Iya, ya. Bagian dia mau. Jadi itu manajemen pengendalian. iya. Oke, silakan. Tapi apakah itu betul mampu menggiring dia untuk mengikuti mereka? Ini kan yang belum terbuka. Oke. Dan kemarin dibuktikan misalnya dengan langkah pidato dia yang di PAN itu dia menunjukkan ada jarak dengan situasi itu gitu. Orang nggak boleh dengan kekuasaan yang sedemikian luas, sedemikian dalam. Ya. Karena syahwat itu bisa berbahaya bagi bangsa, bagi persatuan bangsa. Itu sesuatu yang menurut saya menjadi alarm gitu. Oke, play the game tapi jangan sampai ke situ gitu. Jadi pemirsa, kita masuk ke dunia baru segera ini dengan presiden yang baru, tentunya harapannya bisa memberi satu pencerahan ya bagi kita semua yang sudah terkepung dalam mentalitas terkepung dari kebohongan, terkepung dari pembatasan, terkepung dari perkoncoan, terkepung dari nepotisme, terkepung dari dinasti yang untuk yang mengganggu kesetaraan keinginan orang. Jadi banyak hal yang nilai-nilainya sangat sederhana dilihat oleh dunia internasional. Sementara untuk mencapai itu saja kita tidak bisa memberikan satu gambaran bahwa kita sudah maju jauh gitu. Dalam demokrasi misalnya dinasti itu dipertanyakan. Dalam demokrasi itu dipertanyakan apa itu oligarki, apa itu ketidakadilan, atau apa itu perkoncoan, korporatisme, dan perkoncoan yang paling kuat ini yang bagaimana memberikan posisi-posisi tertentu pada hanya sekelompoknya gitu loh. Sementara orang luar tidak masuk. Nah ini yang menjadi bibit penyakit bagi kita. Jadi mudah-mudahan nanti dengan Partai Negoro
kita akan jaga ini semua dan kita akan tetap menjadi pemantik bagi gagasan maupun penjaga kedepannya, Pak. Terima kasih.